Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi mengenai metode ilmiah dan penelitian ilmiah pada mata kuliah metodologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan nantinya dapat menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Niputu Arya Sedana Jasmine Putri dengan NIM akhir 4, selanjutnya ada Niputu Oktamia dengan NIM akhir 10, dan yang terakhir ada Nikade Dwi Ari Lestari dengan NIM akhir 16. Pada presentasi hari ini, ada 3 hal utama yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu tentang bagaimana manusia memperoleh kebenaran atau pengetahuan. Yang kedua yaitu mengenai metode ilmiah dan metode penelitian. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian ilmiah. Melalui 3 pembahasan ini, kita bisa memahami bagaimana suatu pengetahuan tidak hanya diperoleh begitu saja, tetapi juga dapat dipelajari dan dibuktikan secara ilmiah melalui proses penelitian. Baik, pembahasan pertama adalah mengenai cara manusia memperoleh pengetahuan. Dalam kajian ilmu pengetahuan, khususnya epistemologi, dijelaskan bahwa manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui beberapa cara. Cara yang pertama adalah intuisi, yaitu pengetahuan yang muncul secara langsung dari perasaan atau bisikan hati. Yang kedua adalah kewenangan, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pendapat orang yang dianggap ahli atau memiliki pengalaman di bidang tertentu. Yang ketiga adalah rasionalisme, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran yang logis dan masuk akal. Dan yang terakhir adalah empirisme, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman serta pengamatan secara langsung. Namun, dalam dunia pengetahuan, cara-cara tersebut biasanya perlu didukung dengan pendekatan ilmiah, agar kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif. Topik selanjutnya adalah metode ilmiah dan metode penelitian. Secara umum, pengertian metode ilmiah adalah cara yang sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menemukan, menjelaskan, dan membuktikan suatu fakta. Metode ini dilakukan melalui langkah-langkah yang logis, teratur, dan terkontrol agar suatu masalah dapat diteliti secara ilmiah. Istilah metode sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, metode ilmiah dapat dipahami sebagai cara yang digunakan dalam proses memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Selain itu, metode ilmiah juga memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, berdasarkan fakta. Artinya, penelitian dilakukan berdasarkan data yang nyata, bukan hanya sekedar pendapat saja. Kemudian yang kedua, metode ilmiah itu bersifat objektif, yaitu peneliti harus bersikap netral dan tidak dipengaruhi oleh prasangka pribadi. Yang ketiga, menggunakan analisis dan asumsi, sehingga data yang diperoleh dapat dijelaskan secara logis. Selanjutnya, menggunakan ukuran yang jelas, sehingga nantinya dapat diukur dan diuji kebenarannya. Dan yang terakhir, metode ilmiah dapat menggunakan teknik kuantitatif, yaitu teknik pengolahan data yang menggunakan angka atau perhitungan statistik. Nah, jadi dengan adanya ciri-ciri tersebut, diharapkan metode ilmiah dapat membantu peneliti memperoleh hasil penelitian yang lebih sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam metode ilmiah. Dalam melakukan penelitian ilmiah, ada beberapa tahapan yang biasanya dilakukan secara sistematis agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang valid.
Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Pada tahap ini, peneliti menentukan masalah apa yang ingin diteliti atau diselesaikan. Setelah peneliti merumuskan masalahnya, langkah selanjutnya mengumpulkan informasi atau studi literatur. Artinya, peneliti mencari berbagai referensi, teori, atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian, jika informasi sudah terkumpul dan dirasa sudah cukup, selanjutnya peneliti sudah mulai menyusun hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang nantinya akan diuji melalui penelitian. Setelah selesai menyusun hipotesis, selanjutnya peneliti melakukan penelitian atau eksperimen. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengujian terhadap hipotesis melalui pengamatan, percobaan, atau pengumpulan data di lapangan. Setelah melakukan penelitian, data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis. Biasanya itu menggunakan metode statistik agar hasilnya objektif. Setelah analisis data tersebut, dari hasil analisis data penelitian kemudian menarik dan menguji kesimpulan untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat sebelumnya benar atau tidak. Selanjutnya, terakhir, peneliti menulis laporan ilmiah, yang dimana tahap ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada orang lain. Nah, sehingga penelitian tersebut dapat diketahui dan dipelajari oleh masyarakat atau peneliti lainnya. Selanjutnya, pengertian metode penelitian. Secara sederhana, metode penelitian merupakan serangkaian langkah atau cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dalam suatu penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian sendiri diartikan sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah. Dalam bahasa Inggris, penelitian disebut research yang berasal dari kata re yang berarti kembali dan search yang berarti mencari. Jadi, penelitian dapat diartikan sebagai proses pencarian pengetahuan yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut Sugiono, dalam metode penelitian terdapat 4 kata kunci utama, yaitu yang pertama, cara ilmiah. Artinya, penelitian dilakukan dengan langkah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, itu data, yaitu informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dianalisis. Yang ketiga, itu tujuan, yaitu hasil atau hal yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dan yang terakhir, kegunaan, yaitu manfaat dari hasil penelitian baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data agar dapat mencapai tujuan tertentu dan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan maupun masyarakat nantinya. Selanjutnya, adapun perbedaan metode ilmiah dan penelitian ilmiah. Metode ilmiah dan penelitian ilmiah merupakan dua hal yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Walaupun sering dianggap sama, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan dalam proses dan cara kerjanya. Yang pertama, metode ilmiah adalah cara yang sistematis dan rasional untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, metode ini digunakan untuk mengamati suatu fenomena, menjelaskan penyebabnya, dan menguji suatu penjelasan. Dan yang ketiga, metode ilmiah juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang relatif sederhana. Sedangkan untuk penelitian ilmiah, yang pertama merupakan kegiatan yang terorganisir dan terstruktur untuk menemukan fakta atau pengetahuan baru. Nah, yang kedua, dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Yang ketiga, biasanya memiliki rumusan masalah yang lebih kompleks. Nah, perbedaan lainnya adalah orang yang melakukan penelitian pasti menggunakan metode ilmiah, tetapi orang yang menggunakan metode ilmiah belum tentu sedang melakukan penelitian. Jadi,
Metode ilmiah merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis, sedangkan penelitian ilmiah merupakan kegiatan yang lebih terstruktur untuk menemukan dan membuktikan pengetahuan melalui langkah-langkah penelitian. Baik, selanjutnya adapun hubungan dari metode ilmiah dan penelitian ilmiah. Metode ilmiah dan penelitian ilmiah memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Metode ilmiah merupakan prosedur ataupun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan penelitian ilmiah adalah kegiatan untuk menemukan atau mengembangkan pengetahuan tersebut. Yang pertama, penelitian ilmiah menggunakan metode ilmiah sebagai pedoman dalam proses penelitian, yang artinya setiap kegiatan penelitian harus mengikuti langkah-langkah ilmiah agar prosesnya berjalan dengan benar. Yang kedua, metode ilmiah membantu penelitian dilakukan secara logis, sistematis, objektif, dan dapat diuji. Dengan adanya metode ilmiah, penelitian dapat memahami masalah, pengumpulan data, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan secara terarah. Yang ketiga, tanpa metode ilmiah, hasil penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, metode ilmiah sangat penting agar penelitian menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya. Nah, dengan demikian, metode ilmiah dan penelitian ilmiah saling berhubungan dan saling mendukung dalam proses memperoleh pengetahuan yang akurat. Nah, adapun materi yang ketiga yaitu langkah-langkah penelitian ilmiah. Langkah-langkah penelitian ilmiah merupakan rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan ataupun menjawab suatu masalah penelitian. Langkah yang pertama adalah perumusan masalah, yaitu menentukan masalah ataupun pertanyaan yang akan diteliti berdasarkan fenomena yang terjadi. Langkah yang kedua adalah observasi dan penyusunan latar belakang. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, ataupun penelitian sebelumnya untuk memahami topik yang akan diteliti. Langkah yang ketiga adalah perumusan hipotesis, yaitu membuat dugaan sementara mengenai hubungan antar variabel yang nantinya akan diuji melalui penelitian. Langkah yang keempat adalah rancangan penelitian, yaitu menentukan metode dan prosedur penelitian yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. Langkah yang kelima adalah pengujian hipotesis, yaitu mengumpulkan data melalui eksperimen ataupun observasi untuk melihat apakah hipotesis yang dibuat dapat diterima atau tidak. Langkah yang keenam adalah analisis hasil, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian. Langkah yang terakhir adalah laporan penelitian, yaitu menyusun dan mempublikasikan hasil penelitian agar dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Ilmiah dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, melakukan penelitian, hingga menarik kesimpulan. Melalui tahap tersebut, penelitian dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai metode ilmiah dan penelitian ilmiah. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya metode ilmiah dalam proses penelitian. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian semua rekan-rekan, dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ucapkan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Nah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai metode ilmiah dan penelitian ilmiah. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya metode ilmiah dalam proses penelitian. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian semua rekan-rekan, dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ucapkan Om Santi Santi Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.